Man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit kurban, maka dirinya dianggap tidak berkorban. Nah ini dihindari betul yang demikian ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa channel MWC NU Tanggungunung yang sangat saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali lagi berjumpa dengan kajian kita. Untuk berikutnya adalah kajian tentang persoalan udhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-udhiyah sunnatun. Udhiyah atau lazim orang menyebut dengan istilah kurban, itu hukumnya adalah sunnah. Udhiyah itu apa tuh? Di sini dinyatakan al-udhiyah bitasdidil ya huwa ma yudbahu minan na'am taqarruban ilallah yaumal 'id wa ayyamit tasyrik. Udhiyah itu adalah sesuatu yang disembelih yang semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu dilakukan pada hari raya Idul Adha dan juga pada hari-hari tasyrik. Hukumnya adalah sunnah untuk kita melaksanakan udhiyah ini. Dasar yang dipakai di dalam Al-Qur'an adalah Bismillahirrahmanirrahim, fasholli li rabbika wanhar. Ayat inilah yang dipakai oleh para ulama sebagai dasar disunahkannya atau diberlakukannya kita untuk melaksanakan penyembelihan kurban. Untuk berikutnya yang akan kita sampaikan adalah apa saja toh hewan-hewan yang bisa kita pakai, bagaimana hukum penyembelihannya dan kapan waktunya. Ini akan dibahas tuntas dalam kitab Kifayatul Akhyar. Wa arba'un la tujzi'u fid dhahaya. Al-aura al-bayyin aura'uha, wal arja al-bayyin arajuha, wal maridah al-bayyin maraduha, wal ajfa allati dhaba mukhuha minal azali. Ada 4 jenis binatang yang pada hakikatnya tidak diperbolehkan bagi kita untuk menggunakan hewan itu sebagai korban. Yang pertama adalah al-aura, binatang yang matanya rusak, PC matanya. Jadi binatang yang nyata-nyata itu rusak matanya, itu tidak bisa dipergunakan untuk berkorban. Yang kedua, wal arja, binatang yang pincang, jadi melakukan deglok itu ya. Binatang yang pincang ini juga tidak bisa dipakai untuk pelaksanaan korban. Wal maridah al bayyin maraduha, binatang yang sakit, yang nyata-nyata binatang itu terkena sakit. Karena maaf, yang akan kita makan ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Kalau binatang itu terkena penyakit, maka bisa jadi itu nanti bisa menular kepada manusia. Oleh karena itu harus benar-benar binatang yang sehat. Wal ajwa allati dhaba mukhuha minal hazal. Yang terakhir adalah binatang yang kurus. Orang berkorban ini kan yang diambil dagingnya. Kalau kurus gitu loh. Jadi binatang sing dijupuk untuk digawe korban itu kan orang mengambil kan dari sisi manfaatnya adalah daging. Lah kalau dagingnya gak ono, otomatis binatang ini tidak layak untuk dipakai untuk berkorban. Ada juga lain, wala tujzi'u maqtu'atul udhun awil zanab. Termasuk binatang yang tidak layak untuk digunakan di dalam berkorban itu adalah binatang yang terpotong telinganya, atau binatang yang memang sejak awal Allah menciptakan binatang itu gak ono kupingi, ataupun juga yang tidak ada ekornya, jadi buntutnya gak ono, maka itu tidak diperbolehkan untuk dipergunakan di dalam berkorban. Beda dengan binatang yang hanya dikebiri atau sungu. Sungu itu tanduk,
tanduknya pecah satu misal, itu gak apa-apa. Ya. Karena tanduk ini berkenaan dengan apa ya, tulang. Jadi kalau tulang tidak ada kaitannya dengan daging. Oleh karena itu penggunaan hewan yang tanduknya pecah digunakan di dalam berkorban, maka itu tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waktu dzabhi min waktu sholatil Aid ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyrik. Kapan orang memulai untuk melaksanakan penyembelihan? Kapan toh mulai beleh wedhus atau sapi atau kerbau yang digunakan atau onta yang bisa dipergunakan di dalam berkorban? Di sini dinyatakan min waktu sholatil Aid ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyrik. Dimulai dari sholat Id sampai tenggelamnya matahari. Jadi jam 6:30 itulah, 6:30 esok katakanlah begitu, sampai tenggelamnya matahari min akhiri ayyamit tasyrik, dari akhir hari-hari tasyrik. Jadi berapa hari? 4 hari, mulai tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari sebagai hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Saya ulangi, 10 Dzulhijjah, tanggal 11, rolas dan 13. Tapi tanggal 13 itu terakhirnya mulai dari ghurubi syamsi. Jadi umpama dina tasyrik, umpama satu misal nih, lebarannya hari Selasa. Berarti Selasa tanggal 10, Rebo, Kamis, Jumat. Nah, Jumat ini terakhir. Jam 5 sore hari Jumat masih diperbolehkan kita untuk memotong binatang kurban. Jadi dioleh. Karena ketentuannya adalah mulai dari hari raya itu sampai hari akhir tasyrik pada saat tenggelamnya matahari. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya'. Kesunahan pada saat kita menyembelih itu ada 5 hal. At-tasmiyah wassalatu 'alan nabi wastiqbalul qiblati bidzabihah wa takbir wa du'a bil qabul. Yang pertama, orang mau menyembelih binatang korban itu yang pertama disunahkan untuk membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1 kali baik, 2 kali baik, 3 kali juga lebih baik. Kemudian wastiqbalul qiblah, pada saat menyembelih kita ini sedang posisi menghadap kiblat. Ya, kita menghadap kiblat. Berarti yuk kita menghadap kiblat. Kalau di Indonesia seperti ini kita menghadap ke barat. Dan yang nomor 4 takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu, dan kemudian selesai disembelih, kemudian ada doa bil qabul, yaitu Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu kalau kita sendiri. Kalau kita jadi penyembelih, katakanlah ada orang datang ke kita, Nun sewu Pak, saya minta tolong disembelihkan binatang saya. Maka bisa jadi saya yang berdoa, atau bisa jadi dirinya yang berdoa, atau diwakilkan kepada orang lain. Nah kalau orang lain ya fataqabbal minhu, atau fataqabbal min slamet, fataqabbal min suto. Nah ini seperti itu. Ini. Jadi Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni kalau dari kita. Ini seperti itu. Artinya apa? Ya Allah, ini adalah nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Jadikanlah ini semua sesuatu yang Engkau terima dariku, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'kulul mudhahi syai'an minal udhiyah al-mangdurah. Berkorban itu ada 2 macam. Ada korban sunnah dan ada korban yang bersifat wajib. Korban sunnah yaitu korban yang tidak diniati apa-apa, bukan digantungkan dengan terjadinya sesuatu. Nih, lah kalau korban wajib itu karena ada nadar. Demi Allah, atau saya berjanji kalau nanti setelah lebaran anak saya kok lulus sekolah, maka nanti pada saat Idul Adha saya akan berkorban. Maka yang demikian ini menjadi korban wajib karena menjadi korban yang nadar. Nah, di sini dikatakan
orang yang berkorban dengan cara nadar, istilahnya dengan sesuatu yang wajib, maka dirinya tidak boleh makan sedikit pun dari daging tersebut. Jadi angger korban wajib yo gak oleh mangan wonge. Nah, ini wa yaqulu minat tatawwu biha. Nah, dari korban yang sunnah kita justru diperbolehkan makan sedikit karena tabarruk. Itu malah kita baik. Jadi korban yang tanpa nazar, tanpa dikaitkan dengan satu kejadian, kalau nanti begini saya akan berkorban, kalau nanti begini saya akan berkorban, menjadikan korban atas terjadinya sesuatu lah. Yang demikian ini yang dilarang kita makan. Tapi sesuatu yang sunnah, maka kita diperbolehkan untuk memakan dari situ. Ini wala yabi'u minha, tidak boleh binatang korban itu dijual. Jadi gak oleh awake itu menjual binatang yang sudah kita korbankan. Harus diberikan kepada fuqara wal masakin. Ini kita berikan kepada mereka. Apalagi kadang ada panitia korban menjual kulitnya. Ini menjual kulit. Ini bagaimana? Tidak boleh. Nah, jadi man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit kurban, maka dirinya dianggap tidak berkorban. Nah, ini dihindari betul yang demikian ini. Karena apa? Karena itu menjadi hak fuqara wal masakin. Orang yang kita beri daging korban itu ada orang kaya dan ada orang miskin. Nah, untuk fuqara wal masakin itu sifatnya adalah tamlek. Pemberian hak milik itu milkun mereka. Nah, kalau yang menjual itu orang yang menerima, sah-sah saja. Alhamdulillah saya menerima daging korban. Alhamdulillah saya menerima kulit korban utuh. Wedhus sitok kulitnya diwehne nang aku kabeh. Karena saya sebagai orang miskin, maka yang demikian ini boleh untuk saya jual. Hak-hak saya toh, milik-milik saya sendiri toh. Nah, ini. Tapi kalau untuk orang kaya itu bukan sebagai milkun tapi sebagai dhiyafah. Sehingga tidak layak wong sugih iku adol. Lek wong gak duwe kan layak-layak saja karena memang karena satu kebutuhan sehingga dia menjual. Tapi itu kan sudah menjadi hak milik. Tapi bagi panitia korban karena sudah mendapatkan amanah dari orang lain atau saya sendiri yang berkorban, kemudian dagingnya saya jual atau kulitnya saya jual, niku nggih mboten angsal. Lah ini ada orang tanya dulu, bagaimana kalau kulit binatang itu diberikan kepada tukang jagalnya? Jazar bahasa Arab ya. Nah, karena sebagai opah atas penyembelihan. Pak, sampean saya suruh untuk menyembelih kambing kula niki. Nanti ndak saya kasih duit penjenengan. Kulitnya saja ini sebagai opah penjenengan. Tidak boleh. Itu sebagai ongkos itu tidak boleh. Ini sebegitu nilainya daging korban itu sampai dibuatkan seperti itu gak oleh. Ini jadi gak oleh dijual, tidak boleh dibuat ongkos untuk para tukang jagal juga tidak boleh. Ini dasarnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu ja'luhu ujratan lil jazar wa in kana tatawuan. Dan kulit kurban atau daging kurban itu tidak boleh dijadikan sebagai ongkos untuk para tukang penyembelih ya. Penyembelih itu tidak boleh meskipun ini adalah sifatnya korban sunnah. Ini kok nggih tenang. Ada orang lagi bertanya dulu. Nah, ada orang tanya, bagaimana hukumnya memberikan daging korban dalam keadaan sudah matang? Jadi dimasak dulu, dibikin masakan enak, ya, terus kita masak semuanya, kemudian fuqara diundang untuk menerima itu. Mboten angsal. Tidak boleh. Kita tidak diperbolehkan untuk mengundang mereka datang ke tempat kita, makan-makan di tempat kita, sementara dagingnya sudah kita masak dulu, diberikan kepada mereka, diundang kabeh, fuqara masakin, ya termasuk orang-orang kaya juga sekalipun diundang datang ke tempat kita untuk makan itu, ya mboten angsal. Harus diberikan dalam keadaan ni'an, mentah. Mengapa? Karena kemanfaatannya bisa dirasakan oleh pemiliknya. Mbuh hati gaya apa yang tahu mereka lah. Kalau sudah kita masak kan seperti itu. Ini
Jadi tidak diperkenankan bagi kita untuk memberikan dalam keadaan yang sudah dimasak. Mungkin itu penjelasan ini tentang kaitannya dengan korban. Semoga memberi manfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.